محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستغفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومكلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق الله العظيم.
هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأحياء. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza dzikru wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Jannati 'adnin mufattahatan lahumul abwab. Muttaqiina fiha yad'una fiha بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف الأتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana qadin sakara qalu rabbana man qaddama lana hadha fa'alahu adaban dhi'fan finnar wa qalu ma lana la nara rijalan kunna namutuhum min al-asrar أتخذناهم سخريا أم بغت عنهم الأبصار إن ذلك للحق تقوم أهل النار. Sadaqallahul Azim. Ditutup Pak. Kok menang? Ngantuk berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shad ayat 27. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa penciptaan langit dan bumi wa ma bainahuma dan di antara langit dan bumi batila. Jadi Allah itu tidak menciptakan wama dan Allah itu tidak menciptakan langit dan bumi dan di antara langit dan bumi batila secara batil atau secara sia-sia, pasti ada tujuannya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya ada tujuannya. Apa tujuannya? Sebagai ayat-ayatnya Allah, sebagai tanda-tanda kekuasaannya Allah. Namun dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar.
Namun ada juga hamba-hamba Allah, orang-orang yang kafir, yang tidak mau terhadap petunjuk dari Quran, tidak mau petunjuk yang datangnya dari Allah melalui Al-Quran. Mereka disebut orang yang kafir, yang menutup hatinya dari petunjuk Allah. Fawailul lilladzina kafaru, maka fawailun, kecelakaan bagi orang yang kafir, atau fawailul, maka neraka wailah bagi orang yang kafir, minan nar. Neraka wail itu sebagian dari neraka. Di antara neraka-neraka itu ada yang namanya neraka wail. Padahal neraka wail ini dikhususkan juga bagi orang yang sholat. Fawailul lil musallin, maka kecelakaan bagi orang yang sholat, atau neraka wail lah bagi orang yang sholat. Namun sholatnya yang seperti apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya sahun, lalai, males. Sholatnya dalam keadaan males, itu dijamin sama Allah masuk neraka wail. Sholat masuk neraka, enggak sholat masuk neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. A'udzu billah. Jadi orang yang sholat itu karena lalai, gak semangat, itu dijamin masuk neraka wail sama Allah. Dan juga sholatnya yang yura'un, yang ingin dilihat orang lain, tidak karena Allah, bukan lillahi ta'ala, cuma di lesannya aja lillahi ta'ala, namun di dalam hatinya ingin yura'un, ingin dilihat orang lain. Jadi sholatnya hanya ingin dilihat orang lain. Orang yang seperti itu dijamin oleh Allah masuk neraka wail. Sama seperti orang yang kafir, menutup dirinya dari ayat-ayatnya Allah, dari petunjuk-petunjuknya Allah, juga diancam, dijamin masuk neraka wail. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Kecelakaan bagi orang yang kafir, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar, maka neraka wail lah bagi orang-orang yang kafir. Dan neraka wail itu salah satunya dari neraka-nerakanya Allah. Am naj'alu lil ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ardi. Maka apa aku layak, apa aku pantas memperlakukan orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, seperti mufsidina fil ardi, seperti orang-orang yang membuat mufsidin, kerusakan di atas bumi. Tentunya tidak sama perlakuannya Allah. Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apa juga pantas kami perlakukan sama orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang beriman, kal fujjar, seperti perlakuannya kepada orang yang jahat? Ya pastinya tidak sama. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad, mubarak, dengan membawa keberkahan. Juga kitab Al-Quran ini diturunkan juga sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda. Makanya Allah di ayat di atasnya itu menanyakan, apakah pantas am naj'alu lil ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ardi. Kami perlakukan sama
antara orang yang beriman dan beramal soleh perlakuannya sama seperti orang yang membuat kerusakan di atas bumi. Dan juga Allah nanyakan lagi, am naj'alul muttaqina kal fujjar, apakah pantas aku perlakukan sama antara orang yang bertakwa dengan orang yang jahat? Itu pertanyaannya Allah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kitab Al-Quran ini diturunkan, kitab Al-Quran ini ilaika kepada engkau ya Muhammad, mubarakun, dengan membawa keberkahan. Untuk apa Al-Quran ini diturunkan? Liyadabbaru ayatihi, supaya ditadabburi, supaya dipelajari ayat-ayatnya itu. Tanda-tanda bahwa Allah berkuasa kita pelajari. Tahunya dari mana? Dari dalam Al-Quran. Kalau kita mentadabburi Al-Quran, pastinya nanti kita akan mendapatkan barokah dari Al-Quran. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan juga buat bahan untuk berzikir, untuk mengingatkan diri ini yang sering lupa ini, ulul albab, bagi mereka yang punya kecerdasan otak. Jadi nggak sembarangan Al-Quran ini bisa menjadi wasilah mengingatkan akan diri ini. Siapakah diri ini? Kecuali orang itu mempunyai kecerdasan otaknya. Ulul albab itu melambangkan seseorang yang cerdas dalam berpikir, cerdas terus mempelajari Al-Quran, cerdas terus mentadabburi Al-Quran, pasti akan mendapatkan barokah dari Al-Quran. Akhirnya dia bisa membedakan, oh kalau seperti ini baik, oh kalau seperti ini enggak baik. Furqan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, bisa memilah yang baik. Ayo kita kerjakan dengan ikhlas, dan yang buruk ayo kita tinggalkan dengan ikhlas. Jangan berat hati untuk meninggalkan yang buruk. Oh, dengan mempelajari Al-Quran juga bisa membedakan mana orang yang beriman dan mana orang yang tidak beriman. Apakah aku, apakah saya, apakah kita termasuk orang yang beriman, ataukah orang yang berbuat kerusakan? Apakah kita ini termasuk orang yang bertakwa atau termasuk orang yang jahat? Kita tahunya dari mana? Barokahnya kita mentadabburi Al-Quran, dan kita setelah mentadabburi Al-Quran dikasih hadiah sama Allah. Apa itu? Kecerdasan dalam berpikir. Ulul albab waliyatadzakkaru ulul albab, dan juga sebagai bahan zikir, sebagai bahan introspeksi diri bagi orang-orang yang diberi kecerdasan otaknya oleh Allah. Jadi kalau kita balik supaya otak kita, supaya kita tergolong oleh golongan ulul albab, ya kita harus sering berzikir. Dengan cara apa? Memperbanyak zikir kepada Allah melalui mentadabburi ayat-ayatnya. Ada ayatnya yang tertulis namanya ayat qauliyah, yaitu Al-Quranul Karim. Ada juga ayat-ayatnya yang terhampar di alam semesta, namanya ayat-ayat kauniyah. Kalau sudah bisa begitu, kita akan mendapatkan barokah dari Allah melalui perantara kita mentadabburi Al-Quran. Makanya jangan males-males kita itu, mumpung kita masih ada kesempatan. Semua orang itu sibuk, semua urusannya belum selesai, sampai orang mati pun itu pun urusannya belum selesai. Orang mati pun itu dikira urusannya selesai, enggak, belum selesai, keburu ajalnya menjemput. Makanya kita harus
satu sama lainnya mengingatkan. Rugi kita kalau kita tidak bisa beramal soleh. Rugi kita tidak bisa beramal soleh kalau kita tidak beriman. Karena mustahil orang itu beramal soleh kalau tidak beriman. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Allah bersumpah demi waktu. Makanya kita mumpung dikasih waktu, dikasih kesempatan oleh Allah, pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Bukan berlomba-lomba dalam kebenaran, bukan. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Apa itu? Bermanfaat bagi diri ini dan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya orang-orang ini berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang itu punya iman di dalam hatinya dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi, dan mengingatkan satu dengan yang lainnya dalam hal kebenaran. Wa tawassaw bis sabri, dan juga mengingatkan satu dengan yang lainnya dalam hal kesabaran. Istiqomah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, berdoa kepada Allah dengan tadarruan wa khaufan wa tama'an. Berdoa kepada Allah, setelah itu kita pasrahkan, itu sabar namanya. Kita bertawakal, itu sabar namanya. Karena dengan cara itu kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kita kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya sabar dan sholat itu sangatlah berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang diusukkan hatinya oleh Allah, dicintakan hatinya oleh Allah terhadap sesuatu hal itu. Semoga kita mendapatkan kecintaan dari Allah melalui kita mentadabburi Al-Quran. Semoga kita mendapatkan barokah dari Allah karena kita mentadabburi Al-Quran. Dan semoga otak kita dicerdaskan oleh Allah, termasuk golongan ulul albab. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna.